Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya di kelas Biokim 9. Ya, kita masih di bab pertama yaitu sistem reproduksi pada manusia ya. Ya, pekan lalu kita sudah membahas apa itu pengertian dari reproduksi ya. Kemudian juga ya, kita dapat mengetahui apa sih tujuan dari reproduksi yang dilakukan oleh seluruh makhluk hidup ya, yaitu untuk supaya turunannya tidak punah ya, atau keberadaan turunannya tidak punah ya, atau tetap lestari. Oke, ya. Ya. Kemudian pekan yang lalu kita juga sudah sedikit membahas bagaimana proses terbentuknya keturunan ya, atau hadirnya keturunan ya di antara dua individu ya, terutama manusia ya. Iya, kita sekilas ya. Nah, itu adalah lambang dari sel gamet atau sel kelamin jantan atau pria, dan ini yang sebelah kanan adalah lambang dari sel gamet atau sel kelamin wanita ya, atau betina ya. Nah, ketika kedua sel gamet ini bertemu, nah ini akan menghasilkan keturunan ya, atau anak-anaknya. Ya. Minggu lalu juga kita sudah sedikit membahas bahwa pada manusia itu, baik pada pria maupun pada wanita, ya, itu memiliki organ reproduksi atau organ kelamin atau organ reproduksi atau alat kelamin, di mana kalau pada pria itu ada yang namanya testis ya, dan pada wanita itu ada yang namanya ovarium ya. Nah, testis ini adalah salah satu organ reproduksi pada pria yang menghasilkan sel gamet atau sel kelamin. Pada pria namanya adalah sel sperma. Sedangkan ovarium adalah salah satu organ reproduksi atau alat kelamin pada wanita yang menghasilkan sel kelamin atau sel gamet yang bernama sel ovum ya, atau sel telur ya. Nah, ketika sel sperma dan sel ovumnya ini bertemu ya, ini akan membentuk yang namanya zigot ya. Nah, nanti zigot inilah yang merupakan cikal bakal hadirnya keturunan ya, atau anak-anak dari dua individu ya, seperti itu ya. Ini insya Allah kita akan langsung masuk ke organ reproduksi manusia ya, baik pada pria maupun pada wanita ya. Nah, silakan diperhatikan ya. Nah, ini adalah organ reproduksi pada pria ya, tampak depan atau terlihat dari depan, bentuknya adalah seperti ini gitu ya. Nah, kita mulai pada bagian bawah yang sebelah sini. Bentar ya, Ibu kasih tanda. Nah, yang ini teh, yang Ibu kasih warna kuning, sudah terlihat di layar TT semua, kelihatan nggak teh? Yang Ibu kasih warna kuning, ini yang ini, kelihatan? Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Nah, ini ada kiri dan kanan ya. Nih, Ibu kasih warna kuning ya. Nah,
Ini adalah organ reproduksi yang namanya testis. Ya. Jadi iya, kita lanjutkan ya. Ya, Teteh, yang warnanya kuning, ya Ibu kasih warna kuning. Ya, ini adalah salah satu organ reproduksi pada pria yang namanya testis ya. Jadi testis ini ada dua, letaknya di kiri dan di kanan. Gitu ya. Kemudian dari testis ini yang Ibu kasih warna merah sebentar ya. Nah, ini teh lihat ya yang warna merah. Nah, ini yang Ibu kasih tanda warna merah. Kiri dan kanan. Nah, ini. Nah, ini namanya adalah epididymis ya. Kemudian kita ikutin nih alurnya ya. Nih. Nah, Ibu kasih warna merah ya tuh. Atas. Nah, ini namanya adalah saluran vas deferens. Ya, ada dua ya, kiri dan kanan. Vas deferens ya. Ibu ini akan menunjukkan nama-namanya dulu ya, nanti fungsinya akan Ibu jabarkan pada gambar selanjutnya ya. Nah, ini ya, jadi vas deferens ya. Kemudian ada bagian yang tidak terlalu terlihat di sini ya. Ada vesicula seminalis atau kantung semen. Kemudian nih, Ibu kasih lagi warna merah. Nah, ini udah terlihat ya sama Teteh ya. Nah, ini adalah kelenjar yang besar pada pria. Nama kelenjar ini adalah kelenjar prostat. Ya, kelenjar prostat. Kemudian nih, yang di bawahnya, di bawah kelenjar prostat, yang warnanya kecil, ada dua juga, namanya kelenjar Cooper. Ya, Ibu kasih warna, Ibu kasih warna biru ya. Nah, ini nih. Ini ya, ada kiri dan kanan. Ini adalah kelenjar Cooper. Ya. Kemudian ada saluran yang ke bawah. Nah, ini yang ke bawah ya. Nah, itu namanya adalah saluran uretra. Ya, saluran uretra. Kemudian ini ada yang membungkus uretra ya. Ini yang membungkus uretra. Nah, ini namanya adalah pens. Ya, seperti itu ya. Ya. Seperti itu ya, Teh ya. Nah, ini adalah tampak depan. Ya. Sekarang Ibu akan memperlihatkan ya bagaimana organ reproduksi pada pria tampak samping ya. Nah, ini dia. Bisa dilihat deh. Nah, sama ya, baik pada tampak depan maupun tampak samping itu organ-organ yang dimiliki oleh pria sama ya. Seperti itu ya. Nah, Ibu akan ulang lagi ya nama-nama bagiannya. Kemudian berserta dengan fungsinya Ibu sebarkan ya. Nah, ini Teh. Nih, yang ini ya. Ini yang ini. Terlihat ya sama Teteh?
Yang Ibu tunjuk warna hijau, ya, itu adalah testis, ya. Itu adalah testis. Nah, yang ini ya, ini adalah testis. Ya, tadi seperti yang Ibu sampaikan, jumlahnya ada 2 ya pada pria ya. Kalau kalian punya adik laki-laki, ini biasanya disebutnya biji ya. Kalau pada laki-laki ya, biji. Ya, nah, ini namanya adalah testis. Secara biologis namanya testis. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Gitu ya. Jadi ini testis, jumlahnya ada 2 pada pria, ya, fungsinya untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Itu ya. Ya, kita lanjut. Nah, kemudian di atas testis, nah ini ada yang warna merah ya, Ibu tunjukkan ya. Nah ini, itu adalah epididymis ya, epididymis ya. Itu fungsinya adalah tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma sementara. Ya, jadi ini epididymis, fungsinya untuk pematangan sperma dan penyimpanan sperma sementara. Itu ya. Kemudian lanjut ke atas ya. Nah, ini saluran yang tadi Ibu tunjukkan. Waktu tampak depan ya sama ya. Nah, ini saluran ini adalah vas deferens ya. Jadi ini vas deferens ya Teh. Nah, seperti saluran pipa ya. Nah, ini adalah vas deferens. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menghubungkan antara epididymis ya dan vesicula seminalis ya. Nah, ini adalah vesicula seminalis. Iya. Ibu kasih warna biru ya. Nih, boleh dilihat sama Teteh ya. Nah, ini adalah vesicula seminalis. Apa sih vesicula seminalis itu? Ini adalah nama lainnya kantung semen. Ya, kantung semen. Kenapa disebut kantung semen? Karena cairan yang dihasilkan di sini kental ya, seperti semen, kental. Isinya apa nih cairannya? Isinya adalah fruktosa atau gula, kemudian juga asam amino, dan banyak zat-zat bagus lainnya yang digunakan nanti untuk sperma. Ya, jadi ini cairan yang dihasilkannya seperti semen kental gitu ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya, nih, yang sekilas seperti love ya. Nah ini. Nah ini ya Teh, yang di bawahnya yang seperti love. Aku kasih warna kuning ya. Nah ini yang seperti love. Ini adalah kelenjar prostat. Nah, ini adalah kelenjar prostat. Ya, kelenjar prostat itu apa? Yaitu kelenjar yang menghasilkan cairan seperti susu. Ya, jadi warna cairannya seperti susu, bersifat asam, ya, bersifat asam. Nah ini, yang ini bersifat asam. Kemudian juga selain dia warnanya putih susu, bersifat asam, dia juga berisi nutrisi untuk sperma ya. Jadi dia berisi nutrisi untuk sperma.
Nah, ini ya, kelenjar prostat ya, Teh, yang Ibu kasih warna hijau ya. Kemudian di bagian bawahnya ya, di bawah kelenjar prostat, Ibu kasih warna merah ya. Ini kelenjarnya kecil, yang bulatan kecil. Bentar ya. Ibu kasih warna merah ya. Nah, ini Teh. Ini warna kuning. Nah, ini warna kuning ya Teh. Nih, yang bulat kecil ini. Ini adalah kelenjar Cowper. Ya, ini adalah kelenjar Cowper. Ya. Jadi kelenjar Cowper ya, yang kecil ini, bulatan kecil ini. Kelenjar Cowper. Nah, kelenjar Cowper ini menghasilkan cairan yang bersifat bening, licin, dan dia basah. Ya. Jadi bening, licin, dan basah. Ya. Nah, dia cairannya yang dihasilkannya licin, fungsinya itu untuk mempermudah gerak sperma. Itu ya. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Ibu kasih pointer ya. Nah, ini. Nih, Teh. Nah, ini saluran yang ini yang Ibu kasih pointer. Ini adalah namanya uretra. Ya, apa sih uretra itu? Itu saluran yang mengeluarkan sperma dan urin. Teteh, waktu kita kurang dari semenit lagi. Nah, nanti Ibu akan kirim lagi link Zoom-nya ya. Ya, materi ini. Itu ya. Iya, Bu. Nah, iya. Nah, ini ya, yang Ibu kasih pointer, ini adalah saluran uretra. Ya. Saluran uretra.